Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah komputer bisa menjalankan banyak program sekaligus tanpa hambatan? Di balik layar, ada sebuah mekanisme cerdas yang mengatur antrean proses secara efisien. Inilah CPU scheduling. CPU scheduling adalah cara sistem operasi memilih proses mana yang dieksekusi lebih dahulu, agar semua berjalan efisien dan tidak terjadi antrean yang panjang. Ada berbagai algoritma yang digunakan, seperti FCFS yang memproses sesuai urutan, SJF yang memilih proses tercepat, round robin yang membagi waktu secara bergilir, hingga priority scheduling yang menentukan proses berdasarkan prioritas. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan algoritma yang tepat akan menentukan seberapa cepat dan responsif komputer bekerja. Tapi, bagaimana cara kerja masing-masing dan algoritma mana yang paling optimal? Di video ini, kita akan membahas semuanya dengan visual yang interaktif dan penjelasan yang mudah dipahami. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir. Algoritma First Come First Serve atau FCFS adalah salah satu metode penjadwalan CPU paling sederhana dalam sistem operasi. Prinsipnya mirip seperti antrean di loket. Siapa datang dulu, siapa yang dilayani lebih dulu. Dengan konsep first in, first out ini, setiap proses dieksekusi sesuai urutan kedatangannya. Sebelum mulai menghitung, kita harus tahu terlebih dahulu istilah berikut ini. 1. Arrival time. Arrival time atau AT adalah waktu ketika suatu proses tiba di antrian dan siap untuk dieksekusi oleh CPU. 2. Burst time. Burst time atau BT adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk dieksekusi penuh oleh CPU tanpa interupsi. 3. Completion time. Completion time atau CT adalah waktu ketika suatu proses selesai dieksekusi oleh CPU. CT bisa dihitung dengan melihat kapan proses terakhir kali selesai dieksekusi. 4. Turnaround time. Turnaround time atau TAT adalah total waktu yang dihabiskan oleh suatu proses sejak kedatangannya hingga selesai dieksekusi. Dengan rumus TAT sama dengan CT minus AT. 5. Waiting time. Waiting time atau WT adalah waktu total yang dihabiskan suatu proses dalam antrian sebelum mendapatkan CPU. Dengan rumus WT sama dengan TAT minus BT. Lihatlah gambar berikut ini. P1 dimulai di 0 ms dengan burst time 10 ms. Maka berakhir di 10 ms. Lalu turnaround time-nya adalah 10 minus 0 sama dengan 10, dan waiting time-nya adalah 0 minus 0 sama dengan 0. P2 dimulai di 10 ms dengan burst time 5 ms. Maka berakhir di 15 ms. Lalu turnaround time-nya adalah 15 minus 2 sama dengan 13, dan waiting time-nya adalah 10 minus 2 sama dengan 8. P3 dimulai di 15 ms dengan burst time 8 ms, maka berakhir di 23 ms. Lalu turnaround time-nya adalah 23 minus 4 sama dengan 19, dan waiting time-nya adalah 15 minus 4 sama dengan 11. P4 dimulai di 23 ms dengan burst time 3 ms, maka berakhir di 26 ms, lalu turnaround time-nya adalah 20 minus 6 sama dengan 20, dan waiting time-nya adalah 23 minus 6 sama dengan 17. Dan pada P5 dimulai di 26 ms dan berakhir di 32 ms. Hal tersebut menjadikan P5 menjadi proses terakhir yang diproses di sistem. Kita dapat menghitung rata-rata waiting time dan turnaround time dengan rumus average TAT sama dengan sigma TAT bagi jumlah proses. Average WT sama dengan sigma WT dibagi jumlah proses. Hasil data tersebut kita analisis, kemudian kita dapatkan sebagai berikut. Perhitungan rata-rata. Rata-rata waiting time sama dengan 10,8 ms, dan rata-rata turnaround time sama dengan 17,2 ms. Selanjutnya adalah algoritma Sorted Job First atau SJF. Adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini dapat bersifat primitif maupun non-primitif. Pada kasus ini, kita akan mencoba menggunakan metode primitif. Metode ini, jika ada proses baru yang memiliki burst time lebih kecil dari proses yang sedang berjalan, maka CPU akan menghentikan proses yang sedang berjalan dan menggantinya dengan proses baru. Disebut juga Shorten Remaining Time First atau SRTF. Lihatlah gambar berikut ini. P1 dimulai di 0 ms, lalu terjadi interrupt di 2 ms. Pada saat itu, P1 langsung diganti dengan P2, karena jumlah burst time P2 lebih kecil dari P1. P2 akan berhenti dan diganti dengan proses baru yang burst time-nya lebih pendek, yaitu P4 di 7 ms. P4 berakhir di 10 ms, lalu digantikan dengan P1 melanjutkan burst time yang tersisa, yaitu 8 ms dan berhenti di 18 ms. Kemudian P1 akan diganti dengan P3 dengan burst time sebanyak 8 ms dan berhenti di 26 ms. P5 akan mengakhiri proses dengan burst time sebanyak 6 ms yang berakhir di 32 ms.
Hasil data tersebut kita analisis dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil perhitungan rata-rata. Rata-rata waiting time sama dengan 7,4 ms dan rata-rata turnaround time sama dengan 14,6 ms. Dapat dilihat bahwa SJF primitif memberikan rata-rata waktu tunggu yang lebih kecil dibandingkan FCFS, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam eksekusi proses. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu eksekusi setiap proses secara berurutan dalam interval waktu tetap yang disebut time quantum. Jika suatu proses belum selesai dalam suatu time quantum, maka proses tersebut ditunda dan dipindahkan ke antrian belakang, sementara CPU beralih ke proses berikutnya. Sasaran utama metode penjadwalan ini adalah untuk memastikan semua proses diberi kesempatan yang sama untuk dijalankan, sehingga mendorong keadilan antar tugas. Lihatlah gambar berikut ini. Proses akan berjalan secara bergantian, yang dimulai dari P1 di 0 milisecond. Di saat P1 sudah di 3 milisecond, proses berganti ke P2 berjalan sampai 6 milisecond. Proses berganti kembali menjadi P3 sampai 9 milisecond. Proses akan berulang seperti sebelumnya dengan kelipatan 3 milisecond. Tiap-tiap proses akan berhenti apabila burst time di tiap proses telah habis. Hasil data yang kita dapatkan dapat kita analisis yang didapatkan sebagai berikut. Hasil dari perhitungan rata-rata, waiting time sama dengan 13,6 milisecond. Sedangkan untuk rata-rata turnaround time sama dengan 20 milisecond. Lalu, round robin memberikan keadilan karena setiap proses mendapatkan time quantum yang sama secara bergiliran. Rata-rata waiting time dan turnaround time lebih tinggi dibandingkan SJF primitif karena terjadi lebih banyak preemption. Priority scheduling, algoritma penjadwalan CPU yang mengeksekusi proses berdasarkan prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi lebih dulu, sementara proses dengan prioritas lebih rendah harus menunggu. Jika terdapat konflik, yaitu ketika ada lebih dari satu proses dengan prioritas yang sama, maka algoritma penjadwalan CPU prioritas primitif bekerja berdasarkan algoritma FCFS atau First Come First Serve. Lihatlah gambar berikut ini. Proses akan dimulai dari P1 di 0 milisecond. Di saat P1 sudah di 2 milisecond, sistem akan memeriksa mana proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Setelah pemeriksaan, proses berganti ke P2 berjalan sampai 7 milisecond. Proses berhenti sampai di 7 milisecond, lalu pemeriksaan dilakukan kembali. P4 dipilih, lalu melanjutkan proses sampai 10 milisecond. Proses akan dilanjutkan P1 karena memiliki prioritas tertinggi saat ini. P1 berjalan sampai 18 milisecond. Proses berganti lagi setelah P1 habis, digantikan P3 sampai 26 milisecond. Terakhir, P5 dengan prioritas terendah dijalankan dan berhenti di 32 milisecond. Hasil data yang dapat kita analisis yaitu hasil perhitungan rata-rata. Rata-rata turnaround time atau TAT sama dengan 14,6 milisecond. Rata-rata waiting time atau WT sama dengan 8,2 milisecond. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, setelah membandingkan performa sebagai algoritma CPU scheduling, kita bisa melihat pola yang menarik. Berikut kami tampilkan. Dari data rata-rata turnaround time atau TAT dan waiting time atau WT, terlihat bahwa SJF primitif dan priority scheduling primitif memberikan hasil yang lebih efisien dengan TAT dan WT yang lebih rendah dibandingkan FCFS dan round robin. FCFS memang sederhana, tapi waktu tunggunya cukup tinggi, yaitu 10,8. Sementara TAT-nya 17,2. Round robin, meskipun memberikan keadilan dalam eksekusi proses, cenderung menghasilkan TAT 20 dan WT 13,6, yang paling tinggi di antara semua algoritma. Di sisi lain, SJF primitif terbukti paling optimal dengan TAT 14,6 dan WT 7,4 karena selalu mengeksekusi proses dengan waktu terpendek lebih dulu. Sedangkan priority scheduling primitif memiliki performa yang hampir setara dengan TAT 14,6 dan WT 8,2, bergantung pada bagaimana prioritas proses diatur. Jadi, algoritma mana yang terbaik? Semua tergantung pada kebutuhan sistem. Jika ingin efisiensi tinggi, SJF primitif adalah pilihan yang terbaik. Jika ada proses yang lebih penting dan harus didahulukan, priority scheduling bisa menjadi solusi. Namun, dalam sistem interaksi seperti operasi sistem modern, round robin tetap relevan untuk memastikan semua proses mendapat kesempatan berjalan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma, kita bisa memilih strategi terbaik untuk mengoptimalkan kinerja CPU. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.